Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan Muafik Channel yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya lagi ngobrol santai dengan sosok figur yang sudah menasional bahkan internasional. Kalau profilnya saya kira tidak perlu dijelaskan kembali, sudah maklum, sudah masyhur di kalangan kita, lebih-lebih orang-orang Nahdliyin atau orang-orang NU. Beliau adalah Ustadz Ma'ruf Muazzin selaku pakar Aswaja. Beliau sekarang juga menjabat Direktur Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah maulid yang sudah menjadi penyakit tahunan mungkin Ustaz ya. Setiap kali masuk bulan maulid pasti ada nada-nada sumbing dari pihak sebelah yang mengkritisi ini bid'ah, ini dan sebagainya. Saya mengatakan itu adalah penyakit tahunan Ustaz. Banyak juga beredar di video Ustaz penjelasan mereka, atau mungkin bisa dikatakan dalam tanda kutip fatwa mereka yang memojokkan orang-orang Nahdliyin, orang-orang Aswaja yang memperingati Maulid Nabi. Menurut jenengan seperti apa sih Maulid Nabi ini sebenarnya? Terima kasih. Kalau saya dikenal dengan Anda sebutkan tadi internasional, maka Gus Muafik itu sudah tingkat akhirat itu. Tapi kan ini Gus Muafik junior. KW. Jadi Gus Muafik yang satunya lagi, yang senior, beliau pernah memuji Banser, Ustaz. Jadi kata beliau, nanti Banser itu kalau masuk surga duluan. Karena ketika di dunia biasa cek lokasi. Ya. Jadi cek lokasi kiai sebelum datang, itu Banser duluan yang datang. Nanti ketika masuk di surga, Banser ini juga cek lokasi ke surga dulu, baru para kiainya. Baru para kiai. Aman apa tidak? Baik Ustaz. Bagaimana dengan maulid ini? Maulid baru muncul fatwa-fatwanya dari para ulama kita. Kita tidak memungkiri memang dari awalnya ada sebagian yang tidak sependapat, dan itu diulas dengan begitu indah, diulas dengan begitu bagus oleh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti di dalam satu kitab beliau bernama Al-Maqsid fi Amalil Maulid itu. Jadi maulid ini tidak sepenuhnya sebagai ibadah mahdhah. Kita tidak usah jauh-jauh. Saudara kita di organisasi yang lebih tua bernama Muhammadiyah itu ketika melihat dari sisi maulid, ternyata bukan ibadah mahdhah. Maulid ini adalah rangkaian dari bentuk sosial saja. Karena ranahnya itu kan kita bertemu dengan sesama, kemudian ada nilai sedekah dan lain sebagainya. Maka dalam salah satu pendapat dari saudara kita di Muhammadiyah tidak mempermasalahkan. Nah, yang agak dari dulu tidak berubah pikirannya ini, itu ya dari Salafi itu. Jadi mereka menganggap bukan cuma Salafi di Indonesia, sak guru-gurunya ya, yang di Arab, yang mufti-muftinya, mereka ini masih menganggap ritual ibadah ini, ritual ibadah dalam arti tidak ada contohnya dari Nabi, tidak diamalkan oleh Nabi, sehingga setiap sesuatu yang tidak diamalkan oleh Nabi pasti sesat, pasti kemudian salah ya, dan seterusnya. Maka kita lihat hampir semua ulama kita, baik itu Imam As-Suyuti, baik pula Imam guru beliau, yakni Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian para ahli hadis, melihatnya itu bukan pada rangkaian maulidnya, bukan. Kalau bentuk maulidnya tidak ada di zaman Nabi memang. Bentuk perayaan maulid 12 Rabiul Awal, sahabat tidak mengenal memang. Tabi'in juga.
Tetapi para ulama itu melihatnya bukan dari satu bungkus maulidnya itu, tetapi acara yang dirangkum, yang dilaksanakan di dalamnya. Baik menurut para ulama ahli hadis itu, maulid itu isinya baca sholawat. Maulid itu isinya membaca sejarah sirah Rasulullah. Mengajak meneladani akhlak Rasulullah, menjauhi hal-hal yang oleh Nabi tidak disukai. Kemudian setelah itu karena ada unsur kegembiraan, mereka yang melaksanakan maulid ini mengeluarkan sedekah. Mengeluarkan sedekah. Kemudian dari semua ini, kata beliau, para imam itu, apanya yang buruk, apanya yang jelek? Sholawat tidak ada yang mengatakan jelek. Menyampaikan kisah-kisah Rasulullah, tidak ada yang menyatakan sesat. Sedekah banyak di dalam Al-Quran. Maka sebuah hukum itu tidak bisa dilihat kemudian seketika langsung dihukumi. Tetapi dianalisa dulu, mana maudhu, mana mahmulnya, istilah di dalam kita Usul. Di dalam ilmu mantik dan juga ilmu ilmu usulnya, baru kemudian diberi hukum. Jadi selama sudut pandang melihat bentuk maulidnya, selamanya mereka akan mengatakan bid'ah. Tetapi jika melihat dari rangkaian di dalamnya, maka selamanya pula dia tidak akan menyatakan sesat, karena tidak ada yang menyesatkan itu. Nah, ini terus berlanjut sampai di zaman kita hari ini. Baik mufti dari Mesir, Syekh Ali Jum'ah, kemudian juga Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ini ulama-ulama kita kontemporer yang mungkin agak sedikit tidak sama dengan kita, Syekh Yusuf Al-Qardawi, ini ternyata tidak mempermasalahkan. Apalagi golongan Syekh Ramadan Al-Buti yang sama seperti kita, apalagi Sayyid Muhammad, apalagi beberapa ulama yang masih hidup sampai sekarang, misalnya Habib Umar bin Hafidh, itu melihatnya dari sisi rangkaian acaranya. Bukan kemasan jadinya. Bukan datiyahnya acara maulid itu sendiri. Betul. Sebab apa? Kata Gus Mus begini, kita merayakan ulang tahun kita sendiri tidak tanya maulid kok. Begitu merayakan ulang tahunnya Rasulullah kok tanya dalil. Sementara untuk diri kita sendiri, merayakan anak kita, memberi hadiah, mengundang orang-orang, kemudian diberi sedekah, kita tidak tanya dalil kok. Jadi sekali lagi ini murni adalah sebuah kebiasaan, al-adah. Adah itu selama tidak bertentangan dengan hukum di dalam agama yang melarang, maka boleh-boleh saja, sebagaimana di dalam usul fikih dan beberapa penjelasan para ulama kita. Betul. Juga begini, Ustaz. Berarti akar permasalahan ketidaksinkronan kita, orang-orang Aswaja, dengan pihak sebelah, Salafi atau Wahabi, adalah karena cara pandangnya yang berbeda. Kita memandangnya bahwa serangkaian acaranya itulah maulid Nabi, tapi mereka melihatnya datiyah maulidnya, bahwa maulid ini tidak pernah dilakukan Nabi, maulid ini tidak pernah dilakukan sahabat dan tabi'in lain sebagainya. Mereka buta dengan rangkaian-rangkaian itu, seperti tadi dijelaskan oleh jenengan, pembacaan sholawat, pembacaan Al-Quran, menjelaskan sirah atau sejarah bagaimana akhlak Nabi dan lain sebagainya. Mereka tidak melihat itunya, sehingga timbullah ketidaksepahaman antara kita dengan mereka, orang-orang Wahabi. Sekarang begini, Ustaz. Saya pernah menemukan video di YouTube itu Khalid Basalamah, pentolannya Wahabi Indonesia. Dia mengatakan bahwa asal mula atau orang pertama kali yang melakukan maulid atau yang memperingati maulid Nabi itu adalah dinasti Fatimiyah, Syiah. Sehingga Khalid Basalamah itu mengklaim, katanya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak suka kepada Syiah, tapi mereka merayakan maulid. Padahal maulid itu adalah yang memprakarsai adalah dinasti Fatimiyah di Mesir, yakni orang-orang Syiah. Menurut paham jenengan seperti apa? Tidak betul. Kita merujuk kepada ulama kalangan kita,
Misalnya Imam Al-Mufassir Al-Hafidh Abdul Fida Ibnu Katsir di dalam kitab beliau yang bernama Al-Bidayah wa Nihayah, tentang kitab sirah sejarah beliau, juga diperkuat oleh yang hampir semasa dengan beliau, yakni Al-Hafidh Syamsuddin Al-Zahabi, muridnya Ibnu Taimiyah. Sama-sama murid Ibnu Taimiyah ini. Kedua ulama ini di dalam kitab beliau, dalam Siyaru A'lamin Nubala dan Al-Bidayah wa Nihayah itu, yang pertama kali orang melakukan Maulid Nabi itu adalah Malik Mudzaffar. Malik Mudzaffar. Dan Malik Mudzaffar itu oleh Imam Az-Zahabi dikomentari karena sunniyan, sunni. Beliau itu sunni, beliau itu sultanan adilan, sultan yang adil, kemudian juga mencintai para ulama dan seterusnya. Sekali lagi, kita tidak mengikuti kelompok Syiah. Syiah memang bagian firqah di dalam Islam, tetapi masalah maulid ini kita memang oleh mereka sering disyubhatkan, sering dipropagandakan mengikuti Syiah, padahal tidak. Sekali lagi, di dalam ajaran kita, para ulama ahli hadis yang mengatakan itu merujuknya bukan kepada Fatimiyah, tetapi sekali lagi kepada Malik Mudzaffar, raja yang adil, dan itu tidak dikomentari bid'ah oleh Imam Az-Zahabi, tidak dikomentari sesat oleh Imam Ibnu Hajj, oleh Imam ahli tafsir Ibnu Katsir. Beliau tidak mengomentari ketika menyampaikan itu. Jadi sekali lagi ini bentuk pengkaburan dari apa yang sebenarnya dilakukan oleh ulama-ulama Sunni, lalu dia klaim itu bagian dari perbuatan ajaran Syiah. Sekali lagi ini tidak benar. Kalaupun Maulid ini dianggap sebagai produknya Syiah, lalu kemudian hari ini kita mengamalkan, disama-samakan dengan orang-orang Syiah, maka sama yang terjadi dengan imam kita, Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mencintai keluarga Nabi, Imam Syafi'i dituduh Rafidhah. Falyashhadis saqalan anni rafidi. Kalau memang mencintai keluarga Rasulullah itu adalah Syiah, saksikan saya orang Syiah, kata beliau. Tetapi sekali lagi kita tetap Sunni. Ya, kita tetap Sunni, ada beberapa akidah kita yang tidak sama, tetapi untuk masalah ini kita tetap mengacu kepada ulama ahli hadis kita, bahwa yang pertama menjalankan adalah Malik Mudzaffar itu tadi, dan dihadiri oleh banyak ulama saat itu, dan ini yang menilainya adalah ulama-ulama kredibel, bukan sekelas Ustadz mincela-minceli seperti ustadz-ustadz yang banyak beredar di YouTube orang-orang sebelah ini. Bukan. Berarti apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah itu adalah pengkaburan atau mungkin pemerkosaan fakta sejarah. Karena memang seperti yang Anda jelaskan tadi, bahwa orang pertama kali yang melakukan atau memperingati Maulid Nabi ini bukan seperti yang apa disampaikan oleh Khalid Basalamah di video di YouTube itu, yakni dia mengatakan dari dinasti Fatimiyah pada tahun 230. Jenengan mengatakan tidak seperti itu. Yang pertama memperingati Maulid Nabi adalah Malik Mudzaffar, raja yang sangat adil dan banyak disaksikan oleh para ulama-ulama kredibel, dan mereka beliau-beliau ulama-ulama yang kapasitas keilmuannya ini sudah diakui oleh kalangan masyarakat baik tempo dulu dan sampai nanti hari kiamat, tidak mengomentari negatif sama sekali, bahkan bagus.